Sobat Prestasi, kembali lagi bersama saya Chandra Puspita. Oke, baik, tadi MST sudah bidangnya ya, dan juga FTR juga sudah. Sekarang kita akan lanjut ke bidang yang terakhir, yaitu ISH atau Ilmu Sosial dan Humaniora. Saat ini saya sudah bersama Dewan Juri kita dari bidang ISH, yaitu Pak Untung. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih Mbak Chandra. Oke, baik, mungkin sebelum acara pertanyaan ini dimulai, Bapak dapat memberikan pesan dan kesan bagaimana menjadi Dewan Juri KOPSI 2021 dan bagaimana persiapannya nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Chandra. Sobat muda yang berprestasi, tentu saja Pusat Prestasi Nasional sudah menyiapkan segala rencana untuk penyelenggaraan KOPSI tahun 2021. Dan sobat-sobat muda berprestasi tentu saja ya dapat mempelajari pedoman, kemudian tentu saja mulai merencanakan dan melaksanakan penelitian, dan kalau selesai tentu silahkan diajukan kepada kami. Intinya kami sebagai Dewan Juri sudah siap nanti untuk membaca, menikmati dan juga menilai, mereview proposal penelitian sobat-sobat muda berprestasi. Oke, kita akan lanjut nih Pak ke pertanyaan adik-adik yang sudah kami kumpulkan beberapa waktu lalu. Silakan Mbak. Untuk yang pertama, seperti apa kriteria karya yang dicari oleh para juri ISH? Baik, kalau bicara tentang kriteria yang dicari oleh Dewan Juri, tentu saja kita kaitkan dengan keilmuan yang ditawarkan di dalam kompetisi penelitian siswa Indonesia ini. Banyak bidang-bidang yang ditawarkan. Kalau kita berbicara tentang ilmu, ya kalau ilmu itu dibagi dua atas ilmu yang murni atau ilmu dasar dan ilmu terapan yang berhubungan dengan praktik-praktik misalnya di masyarakat, misalnya kalau dalam bidang sosial gitu ya, sosiologi, antropologi, bahasa ya, ini tentu saja tidak terbatas ya. Jadi bisa adik-adik lakukan penelitian ya untuk mengembangkan ilmu itu sendiri, misalnya ya, mengembangkan ilmu ekonomi ya, kemudian juga mengembangkan ilmu bahasa dengan meneliti struktur suatu bahasa misalnya ya, ataupun juga untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Jadi tidak terbatas ya kriteria yang ditawarkan ya di dalam KOPSI tahun 2021 ini, Mbak Chandra. Baik, jadi kita yang harus berkreativitas ya untuk mencari apa itu penelitian yang ingin kita teliti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu sering banget ditanyain Pak, ya, terutama di masa pandemi ini. Bagaimana solusi untuk melakukan pengambilan data observasi atau wawancara di tengah masa pandemi COVID-19? Betul Mbak Chandra, jadi memang saat ini kita masih memasuki tahun kedua ya pandemi COVID-19 dan kita masih dibatasi ya, tetapi jangan khawatir ya bahwa perkembangan teknologi informasi memungkinkan kita untuk memperoleh data ya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi tidak terbatas ya di masa pandemi ini, observasi dan wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa berstrategi gitu ya, memanfaatkan orang-orang di sekitar kita, apalagi ini bidang ilmu sosial humaniora misalnya ya. Kita bisa memanfaatkan misalnya apakah informan itu dari keluarga kita, apakah adik kita, kakak kita ya, itu bisa dilakukan ya, atau mungkin juga saudara gitu ya. Saya kira itu Mbak Chandra, jadi tidak ada penghalang atau barrier ya untuk mencari data. Oke, baik, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana tips melakukan literatur searching yang efektif dan menyajikannya dalam tinjauan pustaka atau data sekunder? Baik, tentang tinjauan pustaka ya, ini juga penting gitu ya, karena pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan melalui penelitian ya, itu tentu kita perlu membaca literatur ya yang melandasi ya, atau menempatkan kita, ini yang paling penting ya, menempatkan kita pada posisi yang terakhir ya dari bata ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu tentu saja sekian literatur harus dibaca ya sebelum kita terjun ke penelitian itu sendiri. Terutama yang paling penting adalah yang relevan dengan penelitian kita. Ini jangan lupa ya. Kemudian yang kedua tentu saja adalah informasi yang kita harapkan mutakhir Mbak Chandra. Ya, yang mutakhir itu artinya yang tentu saja yang terbaru. Sekali lagi saya tadi ingatkan ya bahwa kita sebagai peneliti yaitu kita ada di bata pengetahuan yang terakhir. Ya, sehingga bata itu tentu ditopang oleh bata-bata di bawahnya. Nah, tentu kita jangan terpaku pada bata yang paling bawah ya, sehingga kalau ada bata-bata yang di bawah kita tentu saja kan nanti bisa ambrol gitu ya kalau kita terpaku pada bata yang di bawah gitu, sementara bata-bata yang ada di bawah kita itu tidak kita perhatikan gitu ya. Nah, ini ya, jadi prinsip yang pertama tentu saja adalah yang relevan, kemudian yang kedua mutakhir, itu yang kita harapkan. Oke, baik, jadi perlu catat baik-baik ya, yang relevan dan juga mutakhir.
Nah, apakah diperbolehkan menggunakan referensi di atas 10 tahun yang lalu dan seperti apa kriteria literatur yang baik untuk dijadikan sebagai referensi? Baik, terima kasih Mbak Chandra. Ini juga penting untuk diingat ya. Jadi memang dalam pengetahuan tentang penelitian ya, misalnya jurnal ya, ada memang terbitan-terbitan jurnal yang mengharuskan ya kita untuk mencari referensi ya dengan batasan mutakhir itu misalnya tidak lebih dari 10 tahun. Tetapi kalaupun memang tidak ditemukan ya hasil-hasil penelitian yang mutakhir dan relevan dalam 10 tahun terakhir, adik-adik bisa memakai tentu saja referensi di bawah 10 tahun itu ya, tidak masalah ya. Apalagi kalau memang suatu referensi itu menawarkan suatu teori yang sudah diakui gitu ya, diakui oleh dunia ilmu pengetahuan misalnya, dan semua peneliti itu masih bertumpu pada teori itu gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya ya dengan pengetahuan adik-adik ya, kemudian melihat relevansinya dengan teori itu silahkan ya. Jadi di atas 10 tahun pun tidak apa-apa. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya juga sering banget ditanyakan oleh adik-adik, terutama dari tahun lalu nih. Bagaimana jika metode pengambilan data berbeda dari proposal karena terkendala pandemi? Kembali lagi pandemi. Iya, baik. Jadi begini, di dalam Kopsi 2021 nanti tentu saja ada tahap perbaikan proposal ya Mbak Chandra ya. Jadi ada saran-saran ya dari juri yang mereview atau mengulas, menilai ya proposal adik-adik. Nanti adik-adik diarahkan gitu ya pada jalan yang benar ya. Tetapi jalan yang benar ini kami juga Dewan Juri juga melihat dengan situasi pandemi COVID-19 ini ya, tentu saja kita semua mendapat kemudahan sebetulnya ya. Kami juga tentu saja akan memberikan saran-saran yang tidak mempersulit adik-adik gitu ya untuk menyesuaikan jalan penelitian nanti gitu ya. Itu nanti tentu akan mendapat masukan dari Dewan Juri ya, tanpa menyulitkan adik-adik semua ya. Saya kira itu. Oke, baik, sangat luar biasa ya Pak ya. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya Pak, mengenai subjek penelitian. Bagaimana jika subjek penelitian kami adalah masyarakat desa pelosok yang memiliki keterbatasan akses perangkat daring? Solusinya itu bagaimana untuk bisa mendapatkan data? Ya, baik. Saya yakin adik-adik juga punya strategi dalam penelitian ya, yang bisa akhirnya memperoleh data dengan cara yang aman. Ya, jadi bisa saja misalnya dilakukan ya permohonan bantuan misalnya ya dengan teman-teman gitu ya. Ingat ya bahwa era sekarang ini adalah era kolaborasi. Ya, bukan era individualis ya, bukan era individu ya. Jadi sekarang itu yang dipentingkan itu adalah soft skill seperti kemampuan berkomunikasi ya, kemampuan berkolaborasi, kemampuan bekerja sama, dan adik-adik tentu pasti punya tim gitu ya, tidak sendiri melakukan ini. Mungkin di dalam laporan penelitian juga ada bagian ucapan terima kasih gitu ya nih Mbak Chandra ya. Ya, sebagai etika penelitian ya, untuk memenuhi etika penelitian kita berterima kasih ya kepada pihak-pihak yang membantu kita dalam memperoleh data. Saya kira itu Mbak Chandra ya. Oke, baik. Jadi masih banyak jalan lagi kembali Pak. Masih banyak jalan, betul. Oke, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih Pak. Kembali lagi ke subjek penelitian atau responden. Bagaimana menghadapi responden yang sensitif, misal disabilitas atau sejenisnya, supaya tidak menyakiti hatinya Pak? Ya, terima kasih Mbak Chandra. Ya, saya juga misalnya di bidang bahasa, misalnya bidang saya juga sering menghadapi siswa-siswa atau anak-anak yang disabel ketika saya melakukan penelitian, misalnya tunarungu ya. Mereka juga seperti kita. Ya, mereka itu normal gitu ya, sama seperti kita gitu ya, dan mereka tidak mau dipandang tentu saja sebagai orang yang disabel gitu ya. Pertama kita harus ingat itu gitu ya. Orang yang tunarungu tidak mau disebut sebagai tunarungu gitu ya, karena dalam tunarungu itu tuna itu artinya negatif gitu ya. Mereka bahkan minta disebut tuli. Ya, jadi mereka mau kami ini orang tuli gitu ya. Kenapa? Karena dalam orang tuli itu ada kesederajatan ya dengan orang dengar. Nah, mereka menyebut kita sebagai orang dengar gitu ya. Itu yang pertama. Jadi prinsip kesetaraan harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun adik-adik merasa ada keterbatasan, ini kan penilaian adik-adik gitu ya. Ada keterbatasan ya ketika mencari data kok susah ya gitu ya. Nah, tentu saja adik-adik bisa mencari jalan dengan mencoba untuk berkomunikasi dengan pendampingnya. Ya, pendampingnya yang tahu benar ya tentang dia ya, dalam hal ini bisa temannya, bisa orang tuanya misalnya begitu ya,
adik-adik dekati ya padanya, kemudian untuk meminta pengertian, dan mudah-mudahan dengan cara itu ya hubungan adik dengan informan yang disabel bisa atau difabel bisa erat kembali gitu. Baik, wah tidak terasa nih untuk sesi ketiga ini untuk menjawab di bidang ilmu sosial dan humaniora sudah terjawab semua Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya untuk menjawab semua pertanyaan adik-adik kita yang masih ragu mengenai ilmu sosial dan humaniora. Sebagai penutup, mungkin Pak Untung dapat memberikan sepatah dua patah kata penyemangat dan pesan dan kesan untuk para peserta KOPSI 2021, motivasi dan semangat. Baik, terima kasih Mbak Chandra ya. Adik-adik sobat berprestasi di seluruh Indonesia, saya mewakili Dewan Juri khususnya bidang sosial humaniora berharap ya, yang pertama adalah kuantitas ya penelitian adik-adik yang memasukkan proposal di bidang sosial humaniora kami berharap meningkat ya tahun ini ya, dari Sabang sampai Merauke ya, mari kita meneliti ya, kita setiap saat melakukan penelitian gitu kan ya Mbak Chandra ya, hanya tinggal sekarang apa yang kita amati, apa yang kita teliti itu dituangkan di atas kertas ya, dan dengan dilandasi oleh jalan-jalan ilmiah gitu ya. Jadi mari ya adik-adik, tidak hanya yang ranking pertama di sekolah yang bisa meneliti, semua siswa di sekolah menengah atas ya itu mampu meneliti. Itu semangat dari saya. Terima kasih Pak Untung atas motivasinya yang sangat luar biasa. Dewan jurinya saja sangat semangat ya, pasti adik-adiknya harus juga semangat. Harus. Oke Pak Untung, sudah selesai acara kita di bidang IASA ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Chandra.